Selamat pagi teman-teman. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa sekolah minggu bareng ya. Wah, sudah rapi, sudah pada mandi, sudah duduk manis. Wah, hebat ya anak-anak sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita kalau sudah siap seperti ini, berarti sudah siap dong untuk sekolah minggu. Yuk kita siapkan hati kita dulu, duduk manis, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Mika dari sekolah minggu Siloam. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, hebat ya. Wah, teman-teman sekolah minggu hebat semuanya. Jadi kalau berdoa nggak perlu takut, nggak perlu kalau disuruh mimpin nggak perlu takut, nggak perlu gitu ya. Karena berdoa itu kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah diberi banyak hal sama Tuhan. Jadi kita juga perlu bersyukur sama Tuhan ya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara ikut sekolah minggu ya, taat sama orang tua. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi, kita mau berdiri. Yuk kita mau memujikan I love you Jesus ya. Kita mau nyanyi pakai 3 bahasa. Nah, yuk sama-sama. Kita pakai bahasa Inggris dulu ya. Pakai gerakan yang semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Sekarang pakai bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang pakai bahasa Jawa. Ayo. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Wah, hebat ya anak-anak sekolah minggu ya. Sudah semangat? Udah ngos-ngosan ya, udah capek. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau memujikan satu pujian, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Udah bisa semua? Yo, berdiri lagi nggak apa-apa, kita nyanyikan dengan semangat ya. Firman Tuhan
ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya. Nah, siapa yang masih ingat cerita yang kemarin ya, yang kemarin itu Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, ya kan? Nah, kira-kira apa aja? Coba yang satu, coba Kak Karin mau dengar. Oh iya, merubah air menjadi anggur, ya kan? Lalu apalagi yang kemarin minggu baru kita dengar yang kemarin minggu. Ya, 5 roti dan 2 ikan bisa untuk makan beribu-ribu orang, ya 5.000 orang lebih. Nah, itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang bisa ya? Nah, kira-kira hari ini kita mau mendengarkan mukjizat Tuhan apa lagi ya? Nah, untuk firman Tuhan kali ini kita mau belajar buka Alkitab dulu, ya. Nah, Kak Karin kita mau belajar sedikit ya tentang firman Tuhan, tentang buka Alkitab ya, caranya buka Alkitab. Nah, firmannya kali ini dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Nah, yang sudah bisa baca, anak-anak kelas kecil yang sudah bisa baca, coba buka yuk Yohanes itu di Perjanjian Baru ya. Kalau Perjanjian Baru biasanya yang belakang, ya kan? Nah, lalu setelah itu Yohanes itu singkatannya Yoh. Nah, kita bisa lihat yang mana ya urutannya. Nah, Yoh. Nah, lalu pasal 9. Pasal 9 itu yang angkanya besar itu 9. Ya. Nah, nanti bisa dibuka di rumah sama orang tua ya. Coba suruh ngajarin papa mama. Ya, ayat 9. Nah, ayat 1 sampai 11. Pasal 9 ayat 1 sampai 11. Nah, di situ yang sudah bisa baca, sudah ketemu pasti tahu ceritanya. Sudah bisa baca judulnya ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan ya. Lalu dia melihat ada orang yang tidak bisa melihat dari lahir ya. Jadi dia itu nggak bisa melihat ya. Kalau disebutnya namanya orang buta ya. Nah, tidak bisa melihat. Lalu muridnya tanya sama Tuhan Yesus. Nah, itu kenapa ya tidak bisa melihat ya? Karena dosa orang tua atau dosanya sendiri? Nah, Tuhan Yesus lalu berkata, bukan karena dosa ya. Orang itu tidak bisa melihat bukan karena dosa, tapi supaya kuasa Tuhan bisa ditunjukkan melalui diri orang itu ya. Nah, daripada bingung-bingung ya, Kak Karin bingung juga, Tuhan Yesus langsung mempraktekannya ya. Dia meludah ke tanah ya, lalu diambil tanahnya itu lalu diusapkan ke mata orang yang tidak bisa melihat itu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh dia cuci muka ya, membasuh mukanya di kolam Siloam. Nah, orang itu langsung membasuh mukanya ya, cuci muka di sana langsung, dan tiba-tiba dia bisa melihat lagi ya. Senang banget ya mestinya ya, dan itu cuma Tuhan yang bisa melakukan itu ya.
kuasa Tuhan benar-benar ditunjukkan melalui orang ini tadi, ya. Dan orang-orang di sana juga melihatnya loh, tetangganya, loh itu bukannya orang yang tidak bisa lihat dari lahir loh, kok tahu-tahu bisa lihat ya. Nah, lalu orang ini menceritakan ke tetangganya, ke orang-orang yang lain, itu loh, orang itu yang menyembuhkan saya. Nah, jadi memang nama Tuhan dimuliakan dari situ ya. Nah, jadi cuma Tuhan Yesus yang bisa melakukan mukjizat itu. Dan benar ya, kalau kita ada kekurangan, kita sakit, itu semua sudah rencana Tuhan, dan Tuhan ingin nama Tuhan tetap dimuliakan dengan kekurangan kita itu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan dulu ya. Nah, ayat hafalannya ini dihafalkan loh ya sama teman kita yang satu ini. Coba kita dengarkan ya. Teman kita ini namanya Angelin dari Sekolah Minggu Siloam ya. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, hebat ya. Wah, Angelin aja sudah hafal loh. Jadi teman-teman di sini juga belajar ya untuk menghafalkan ya, terutama yang udah SD. Wah, yang udah kelas besar-besar itu, yang masih TK pun kalau mau mendengarkan terus lama-lama hafal ayat hafalan ini ya. Nah, sekarang kita mau memujikan satu pujian lagi supaya kita ingat cerita kita hari ini tadi ya. Kita mau nyanyi Satu Orang Buta. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Tuhan melalui, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Celik matanya, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Celik matanya, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Ya. Nah, kita belajar supaya kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu berkuasa atas hidup kita ya. Yuk kita mau berdoa dulu untuk menutup sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami, dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.